Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya mengenai pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari perilaku terpuji yang pada minggu kemarin kita sudah mempelajari perilaku tercela. Perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mengenai kejujuran dan keadilan itu, oleh seorang muslim wajib kita taati, wajib kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Mengapa seperti itu? Karena perilaku jujur itu adalah merupakan perilaku yang terpuji, yang harus kita laksanakan. Supaya bagaimana? Kalau orang yang suka melaksanakan perilaku jujur, pasti dalam kehidupan mereka akan menjadi tenang karena tidak ada masalah. Kemudian kejujuran itu harus seperti apa yang kita terapkan? Ya, kejujuran diterapkan di mana saja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka melakukan atau menerapkan perilaku jujur. Ya. Kemudian mengenai penerapan perilaku jujur dan adil, bisa kalian lihat contoh-contohnya di halaman 48 sampai dengan berikutnya mengenai perilaku jujur dan adil, ya, contoh-contohnya. Kemudian mengenai dalil nakli atau dalil nakli itu adalah dalil yang berkenaan dengan Al-Quran yang menjelaskan mengenai kejujuran dan keadilan. Itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Intinya di dalam surah tersebut kita sebagai seorang muslim wajib menegakkan keadilan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi dan duniawi. Ya, kalau kita menerapkan kejujuran keadilan karena Allah, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dan lancar. Udah, mengenai kejujuran. Sekarang perilaku adil. Oh iya, pengertian jujur tadi ya. Jujur itu pengertiannya adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjut kepada perilaku adil. Pengertian adil itu seperti apa? Pengertian adil itu adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Artinya, adil itu tidak harus sama. Adil itu didapatkan sesuai dengan porsinya. Tidak bisa sama. Ya, seperti itu. Setiap muslim wajib menegakkan keadilan dimanapun kita berada. Berlaku adil dalam ayat tersebut bermakna adil dalam menegakkan keadilan. Keadilan yang akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan seseorang. Selanjutnya, mengenai penerapan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur itu bisa kita terapkan yang pertama di lingkungan rumah,
kemudian yang kedua di lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga di lingkungan masyarakat. Penerapan perilaku jujur yang dilakukan di rumah itu contohnya seperti apa? Misalnya kalian diberikan tugas oleh orang tua kalian, kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Misalnya disuruh membeli sesuatu di warung, misalnya ada kembalian uang tersebut, kalian harus ngomong, saya beli ini harganya sekian, ada kembalinya sekian, itu harus dikembalikan ke orang tua. Walaupun kalian meminta, harus kalian laporkan dulu ke orang tua kalian. Itu contoh perilaku jujur di rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua yaitu perilaku jujur yang dilakukan di sekolah. Itu apa contohnya? Misalnya di sekolah kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru. Tentunya kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Atau mengerjakan ulangan, itu tidak boleh nyontek. Harus dari pemikiran kalian sendiri. Itu yang dinamakan kalian harus menerapkan perilaku jujur di lingkungan sekolah. Insya Allah kalau orang yang suka melakukan perilaku jujur, insya Allah nilai yang akan dia dapatkan juga memuaskan karena kita melaksanakan dengan jujur. Kemudian yang di lingkungan masyarakat, perilaku jujur itu harus kita terapkan dalam diri kita supaya dalam kehidupan di masyarakat kita bisa hidupnya tenang, saling harmoni, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak menciptakan kekacauan. Nah, itu contoh dari perilaku jujur yang harus kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu menerapkan perilaku adil. Perilaku adil itu seperti apa saja? Ya sama saja. Kalau misalnya perilaku adil itu harus kita terapkan di rumah juga, kemudian di sekolah juga seperti itu, dan di masyarakat juga harus kita terapkan perilaku adil tersebut. Di rumah kita misalnya dalam mengelola keuangan atau memberikan uang saku, kalau di rumah misalnya kita memberikan uang saku kepada anak kita yang sekolahnya tingkatannya berbeda. Nah, tentunya sekolah yang lebih tinggi itu memerlukan biaya yang lebih banyak. Nah, uang sakunya tentunya juga tidak disamakan. Misalnya anak kita yang pertama kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SMP, itu tidak bisa disamakan. Misalnya yang pertama dikasih 50.000 yang kuliah. Kemudian yang SMA tidak mesti harus 50.000 karena keperluannya juga berbeda. Makanya harus ditempatkan adil itu sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya yang kuliah itu 50, ya yang SMA 25.000. Kemudian yang SMP 15.000 atau 10.000. Itu contoh perilaku adil yang mungkin sesuai dengan ketentuan, ya tergantung kemampuan kita orang tua di rumah. Tuh. Kemudian yang kedua, penerapan perilaku adil di sekolah. Kita misalnya dalam suatu kelas ada perangkat kelas, ketua kelas, bendara, wakil dan lain sebagainya. Itu kalau kita menerapkan perilaku di situ harusnya kita di lingkungan kelas tersebut menuruti apa yang disampaikan oleh kepengurusan kelas, menghormati apa yang disampaikan oleh kepengurusan di kelas. Jangan suka meremehkan apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Misalnya ketua kelas dapat amanah dari wali kelasnya, suruh menyampaikan kepada kalian yang berada di lingkungan kelas tersebut, kalian harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ketua kelas itu dengan sebaik-baiknya, karena si ketua kelas tadi sudah diberikan amanah oleh sekolah, kemudian ke wali kelas dan dilimpahkan ke kelas masing-masing. Tuh. Kemudian kalau di masyarakat,
kalau kita mau berlaku adil dalam masyarakat, ada tetangga, rukun tetangga, rukun warga dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau berlaku adil itu contohnya, mudahnya perkataan tuh jangan suka mengurusi orang lain supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya, urusi urusan masing-masing keluarga kita sendiri, nggak usah menilai si A, si B dan lain sebagainya, apalagi sampai campur tangan urusan dalam suatu keluarga orang lain, itu tidak diperbolehkan. Makanya seperti itu caranya kita berlaku adil di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih jelasnya kalian buka buku paket ada itu. Kemudian kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu, mari kita sekarang berusaha menegakkan kejujuran dan keadilan dalam diri kita masing-masing. Kemudian jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan akhlak yang baik, mari kita berusaha menerapkan semampunya ke dalam diri kita sendiri. Kemudian kedua perilaku tersebut akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya kita kalau suka melakukan perilaku jujur dan adil, insya Allah kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk tugas dikerjakan di buku paket, ya, buku paket. Kerjakan tugasnya di buku paket pada halaman 54 bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian tugasnya seperti biasa, ditulis di kertas folio, dikerjakan, dikumpulkan di sekolah pada waktunya, ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini untuk mempelajari mengenai perilaku terpuji, mengenai kejujuran dan keadilan. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.